Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-14, 15, 16, 17 dan 18 dari surah Al-Hijr, yaitu 5 ayat yang masih lagi menerangkan tentang orang-orang yang menolak Al-Quran. Padahal Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikannya. Kalau pada masa dahulu Rasulullah menyampaikannya ke penduduk kota Mekah terlebih dahulu sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Namun sayangnya penduduk kota Mekah kebanyakan mereka menolak kebenaran yang Rasulullah bawa, yaitu Al-Quran sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka, dalam ayat sebelum ini disebutkan, bahkan mereka memanggil Rasulullah sebagai seorang yang gila, karena ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, kandungannya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Sementara kepercayaan mereka yang mereka warisi dari nenek moyang turun temurun berpuluh beratus tahun lamanya adalah menyekutukan Allah. Maka mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meminta Rasulullah, kalau memang iya kamu wahai Muhammad benar sebagai Rasul yang menyampaikan firman Allah, maka datangkan malaikat. Kemudian malaikat yang datang itu nanti akan memberitahu kami bahwasanya kamu memang Rasul yang diutus. Namun dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelajaran yang sudah kita sampaikan sebelum ini, yaitu andaikan Allah menurunkan malaikat kepada mereka, niscaya malaikat itu turun membawa ketetapan Allah, yaitu berupa azab, siksaan, dan mereka akan binasa seperti para malaikat dahulu pada masa dahulu juga turun ke kaum-kaum yang menolak kebenaran. Ketika para rasul diutus kepada mereka menyampaikan kebenaran, kemudian kaum-kaum itu menolak kebenaran, maka malaikat turun. Malaikat turun itu membawa ketetapan Allah, yaitu siksaan, kebinasaan bagi kaum yang menolak kebenaran itu. Nah, mengapa mereka meminta Rasulullah supaya mendatangkan malaikat? Karena sebenarnya mereka hanya mencari-cari alasan saja untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, menolak Rasulullah sebagai Rasul yang membawa kebenaran. Dua sekali, Rasulullah sebagai Rasul mereka tolak, kemudian Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul pun mereka tolak. Kemudian juga diterangkan sebelum ini,
bahwasanya apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy, penduduk kota Mekah yang kafir itu kepada Rasulullah, sebenarnya itu juga, yang seperti itu juga pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, wahai Muhammad, bukan kamu saja yang diolok-olok, dikeji, dihina, ditolak, tidak diterima oleh manusia, sebab kaum terdahulu juga menolak rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Maksudnya itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwasanya ada manusia yang keras hati, ada yang manusia keras kepalanya, sehingga tidak mau menerima kebenaran meskipun kebenaran itu sudah terang, sudah jelas. Nah, apa yang akan dinanti oleh mereka yang menolak kebenaran? Tidaklah yang mereka nanti melainkan kebinasaan, kehancuran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam sunnatullahnya, setiap yang menerima kebenaran akan dilindungi, dipelihara, diselamatkan. Tetapi setiap yang menolak kebenaran akan disiksa dan akan dibinasakan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dalam ayat yang akan kita pelajari pula dalam kesempatan ini adalah Allah menyampaikan bahwasanya manusia yang menolak kebenaran itu, kalau memang hati sudah keras dan kepala juga sudah keras, maka seandainya diperlihatkan tanda kekuasaan Allah yang sangat ajaib sekali, yang sangat luar biasa sekali, umpamanya seperti dibukakan pintu langit kepada mereka, kemudian mereka dapat menembusi pintu langit dan melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit yang luar biasa. Meskipun mereka telah melihatnya sebagai melihat langsung tanda kekuasaan Allah, pun mereka tidak akan percaya, tidak akan beriman kepada kebenaran yang telah Allah turunkan. Disebabkan karena, kembali lagi, karena hati yang sudah keras dan kepala yang sudah keras kepala, keras hati, keras kepala, sehingga tak berguna bagi mereka yang keras hati itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dalam ayat yang akan kita pelajari ini, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini. Satu di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah langit. Nanti dalam ayat yang akan kita pelajari pula, tanda kekuasaan Allah yang lainnya adalah bumi. Kemudian masih banyak lagi tanda kekuasaan Allah, seperti angin yang bertiup, hujan yang turun, kemudian matahari yang terbit dan terbenam, kemudian bulan yang dahulunya awalnya kecil seperti sabit, kemudian dia besar, bulat, purnama, terang cahayanya, kemudian manusia yang diciptakan, kemudian jin juga diciptakan, kemudian juga binatang, ternak, tanam-tanaman, berbagai macam ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah yang semestinya semua itu adalah sebagai pelajaran, sebagai yang bisa menghantarkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya kalau hati itu sudah keras, maka sebanyak apapun tanda kekuasaan Allah yang dilihat tidak akan berguna, hanya sia-sia saja. Nah, inilah ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan masih tentang orang yang menolak kebenaran, namun Allah lebih menerangkan kepada yang menolak kebenaran itu, kalau hati sudah keras, karena keras hati itu menolak kebenaran dan diperlihatkan tanda kekuasaan yang hebat luar biasa sekalipun, tetap juga tidak akan mau menerima kebenaran. Maka kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampailah hati kita itu menjadi keras. Nah, hati itu diciptakan lembut, dengan kelembutan hati itu mendatangkan manfaat.
Tapi kalau hati itu sudah berubah menjadi keras, maka dengan hati yang keras itu tak ada lagi kebaikan pada manusia yang memiliki hati yang keras. Sama juga Allah menciptakan gunung itu keras. Di kerasnya gunung itu ada manfaat. Tapi kalau gunung sudah lunak, gunung itu pula lunak, maka gunung itu sebagai pasak bumi. Nah, kalau pasaknya itu sudah lunak, maka bumi ini pun akan bergoncang, akan goyang. Maka di kerasnya gunung itu ada manfaat. Tetapi hati jangan pula dikeraskan. Di lunaknya hati itu ada manfaat. Jadi Allah menciptakan ada yang keras, di keras itu ada kebaikan. Allah menciptakan ada yang lunak, di lunak itu ada kebaikan. Hati itu Allah ciptakan lunak, maka tetaplah jaga dia sebagai yang lunak dan jangan sampai dia berubah menjadi keras. Bagaimana melunakkan hati? Bagaimana melunakkan hati? Belajar. Karena dengan ilmu nanti kita akan mengenal Allah. Apabila sudah mengenal Allah, akan mengingat Allah, akan beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, berzikir, berserah diri, bertawakal kepada Allah. Itu menunjukkan hati itu lembut. Tapi kalau sudah melupakan Allah, tidak mengenal Allah, maka yang muncul adalah keangkuhan dan kesombongan, kemudian bersarang penyakit dengki pula dalam hati, maka hati itu menjadi keras. Dan ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Penyampaian ini hanya sebagai mengulang kembali dan memperhatikan bahwasanya ayat yang kita pelajari ini ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya dan sangat erat sekali, meskipun judul yang kita letakkan dalam pengajian ini nampaknya seperti berbeda. Apabila sebelum ini berkaitan dengan Al-Quran, sekarang pula judul yang kita letakkan langit sebagai tanda kekuasaan, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna alaihim babam minas samai fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabum mubin. Allah berfirman, walau dan seandainya fatahna kami bukakan, kami di sini adalah Allah, alaihim kepada mereka. Mereka siapa? Penduduk kota Mekah yang kafir, yang menolak Al-Quran. Baban, sebuah pintu dari pintu-pintu yang banyak, minas sama, langit, pintu langit, satu pintu saja dibukakan. Fadhallu, kemudian mereka itu terus fihi, melalui pintu itu, ya'rujun, naik ke atas. Oh, berarti mereka ini seandainya dibukakan satu pintu langit, mereka penduduk kota Mekah yang kafir itu di bumi dinaikkan ke atas, kemudian melalui pintu yang dibukakan itu, melampaui pintu tersebut, kemudian melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Laqalu, niscaya mereka berkata, ketika mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit itu, mereka berkata, innama, sesungguhnya, sukkirat, dikaburkan, absaruna, pandangan kami. Artinya mereka tidak mempercayai yang mereka lihat itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ini kami aja nih dikaburkan pandangan mata kami sehingga kami hanya melihat bukan yang sebenarnya. Bahkan nahnu, kami, kaum mashurun, yang disihir. Jadi tadi dikaburkan pandangan mata,
Dan bahkan kami ini disihir nih, jadi kami tak mempercayai apa yang kami lihat itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Padahal Allah memperlihatkan tanda kekuasaan itu supaya mereka beriman. Nah, sama seperti kita sekarang nih, Allah perlihatkan tanda kekuasaan supaya kita beriman. Walaqad ja'alna, dan sesungguhnya kami jadikan fis sama, di langit itu burujan, gugusan bintang-bintang. Wa zayyannaha, dan kami menghiaskan langit itu dengan bintang-bintang tersebut lin nadhirin, bagi orang-orang yang memandangnya, yang melihatnya. Maka kita melihat ke langit, maka bertaburan bintang, maka kita berdecak kagum, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Itu bagi siapa itu? Bagi orang yang beriman kepada Allah karena melihat tanda kekuasaan Allah di langit, ini di malam hari. Tapi bagi orang yang tak mengenal Allah, yang tak percaya kepada Allah, maka dia tak ada melihat apa-apa. Ini kita sedang disihir sekarang ini. Nah, itu perkataan mereka. Wa hafidnaha, dan kami pelihara langit itu, dan kami memeliharanya, itu langit, min kulli, dari tiap-tiap syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga langit itu dari ditembusi oleh syaitan, oleh jin yang ingin mencuri dengar wahyu yang datang dari langit. Ayat berikutnya, illa man istaraka, kecuali orang yang mencuri as-sam'a, pendengaran, mencuri dengar wahyu dari langit, fa'atba'ahu shihabum mubin, lalu mereka itu dikejar. Maka kalau kita bawa kepada satu orang, kepada satu jin, satu syaitan, maka ia dikejar oleh shihabum mubin, yaitu api yang mubin, yang nyata. Yang nyata ini yang betul-betul panas mengejarnya. Nah, ini bisa difahami apabila kita memahaminya melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya pada satu ketika dahulu syaitan-syaitan itu berlapis-lapis sampai ke langit, kemudian sampai berada di bawah malaikat. Kemudian apabila Allah membuat keputusan, kemudian malaikat yang di langit itu mendengar keputusan Allah, maka malaikat itu mengepakkan sayapnya, kemudian mereka tunduk dan patuh kepada keputusan Allah itu. Kemudian para malaikat memberitahukan kepada malaikat yang lainnya tentang apa yang Allah putuskan itu, apa yang Allah tetapkan. Nah, ketika itu syaitan yang berada di bawah malaikat mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat. Kemudian syaitan-syaitan yang berlapis-lapis itu dari bawah malaikat sampai ke bumi, mereka saling memberitahukan sampai ke lapisan syaitan yang berada di dekat bumi. Kemudian syaitan yang paling bawah itu memberitahukannya kepada dukun yang ada di bumi, sehingga dukun mengetahui yang disampaikan oleh jin, apa yang berlaku di langit, yaitu tentang apa yang Allah tetapkan. Hanya saja dukun itu telah mencampurinya dengan kebohongan-kebohongan. Nah, maka yang disampaikan oleh dukun itu boleh jadi betul seperti yang didengarnya dari jin, atau kebohongan yang disampaikan oleh dukun itu adalah kebohongan, sehingga manusia tidak dapat untuk memastikan yang mana yang betul yang disampaikan oleh dukun dan mana yang bohong. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya melalui ayat yang kita pelajari ini telah menghalang syaitan-syaitan itu untuk menembusi langit, sehingga syaitan sudah tidak bisa lagi mencuri dengar wahyu dari langit. Kapan itu mulai?
Ada di antara ulama tafsir menyebutkan itu terjadi apabila Rasulullah lahir di muka bumi. Tapi ada juga yang berpendapat yaitu ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dengan sedikit penjelasan ini, kita dapat memahami apa yang akan kita pelajari ini, supaya nanti di dalam penjelasan tafsir kita akan lebih mudah untuk memahami kandungan ayat. Kita baca ayat terjemahannya dari awal, yaitu dari ayat yang ke-14 sampai ke-18. Setelah itu kita buat kesimpulan ringkas. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Dan seandainya kami membukakan salah satu pintu langit kepada mereka, maka niscaya mereka itu akan memasukinya dan terus naik ke langit. Akan terus naik tinggi melepasi langit. Kemudian mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, yaitu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Niscaya ketika mereka melihat itu, mereka berkata, ini seandainya ini. Jadi kalau seandainya apakah berlaku? Tidak, ini kan seandainya. Untuk menerangkan kerasnya hati mereka itu, dibuat andaian. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya dikaburkan pandangan kami, bahkan kami adalah kaum yang disihir. Begitulah kerasnya hati mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan di langit itu bintang-bintang atau gugusan bintang-bintang, dan kami menghiaskan langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Dan kami menjaga langit itu dari setiap syaitan yang terkutuk, kecuali bagi siapa yang mencuri dengar wahyu dari langit, maka ia akan dikejar oleh api yang nyata, yaitu yang nyata panasnya. Jadi kalau dikejar oleh api, terbakar. Apabila terbakar, berhasil tidak mereka mencuri dengar? Tidak berhasil. Demikianlah Allah menjaga wahyunya, sehingga wahyu yang disampaikan di bumi itu adalah murni yang disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikannya ke manusia. Jadi tidak ada wahyu itu datang dari selain Rasulullah, tidak ada. Dari dukun, tidak. Bukan. Apa sebab? Sebab Allah telah menjaga wahyu itu dari jatuh ke tangan jin atau ke tangan dukun. Demikianlah ringkasan dari 5 ayat yang akan kita pelajari. Tinggal lagi kita ingin memahami kandungan ayat ini dengan lebih panjang lebar. Baik, kita mulai ayat yang ke-14. Walau fatahna alaihim babam minas sama. Dan seandainya kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kami membukakan salah satu pintu dari langit. Baban salah satu saja pintu dari langit. Berarti langit itu punya pintu, punya. Banyak pintunya, banyak. Berapa banyaknya? Wallahu a'lam. Apa sebab? Termasuk ciptaan Allah yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Atau disebut dengan alamil malakut, yaitu kerajaan-kerajaan Allah ini banyak sekali. Ada kerajaan di bumi, ada pula kerajaan di langit yang dikuasai oleh Allah. Ada yang di bumi, ada yang di langit. Nah, yang di langit itu kita tak tahu sama sekali. Kita pun melihat langit itu pun tak sampai, entah tidak pandangan mata kita itu ke langit, karena jadi ada awan yang menutupinya. Jadi jauh sekali dari pandangan kita, dan mungkin kita tidak memiliki pengetahuan tentang langit kecuali sekedar mana yang kita lihat itu saja. Nah, dalam ayat ini berbentuk andaian. Seandainya, karena Allah yang berfirman, bermakna kita memahami firman Allah itu sebagai kenyataan, yaitu seandainya kami membukakan pintu langit, oh berarti langit itu berpintu dan yang membukanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut pintu, apa makna pintu? Pintu itu adalah tempat masuk dan keluar. Berarti kalau disebut pintu langit, bermakna disitulah masuk dan keluar
masuk dan keluar siapa? Nah, yang pasti adalah masuk dan keluar malaikat, karena ada malaikat yang menembusi langit. Karena setiap hari ada malaikat yang turun naik dari bumi ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat yang membawa catatan amalan kita, naik melaporkannya kepada Allah, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Ada pula malaikat maut yang mencabut nyawa, kemudian nyawa itu dibawa ke sisi Allah, nyawa manusia yang dicabut itu dibawa ke sisi Allah, kemudian diturunkan lagi ke muka bumi. Nah, jadi melalui apa? Nah, langit itu kan ciptaan Allah yang sangat teliti, rapi dan kokoh sekali. Macam mana menembusinya? Ada pintunya. Nah, pintu itu adalah tempat masuk keluarnya ciptaan Allah seperti malaikat. Dan pernah dahulu manusia juga, seumpamanya seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang seperti kita dapatkan di dalam riwayat hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, yaitu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menembusi langit demi langit, dan diberitahukan bahwasanya langit itu ada berapa lapis. Dalam Al-Quran disebutkan langit itu 7 lapisnya. Tusabbihu lahus samawatus sab'u, bertasbih memuji Allah 7 lapis langit. Oh, bermana langit itu 7 lapis. Nah, kemudian Rasulullah menembusi setiap lapis langit itu, dan setiap lapis langit itu ada tempat masuk dan keluarnya. Tempat masuk dan keluar itulah yang disebut dengan pintu. Dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu pintu langit, kepada mereka, kepada siapa tadi? Kepada penduduk kota Mekah yang kafir tadi. Seandainya kami bukakan kepada mereka satu pintu langit, kemudian kami bawa mereka melalui pintu langit tersebut, bermakna melewatinya, berarti sampai ke mana setelah itu? Sampai ke langit, bahagian atas langit. Kemudian nanti apabila terus saja tinggi, terus naik, maka nanti akan sampai pula langit yang kedua. Nah, ini dimasukkannya langit yang pertama. Dari mana kita tahu? Perkataan as-sama. As-sama di sini berarti satu langit. Kalau Allah menyebut banyak langit, as-samawat, berarti banyak langit. Karena disebut di sini bentuk satu, bermakna langit yang dimasukkan di sini langit yang pertama, yang dekat dengan bumi ini. Fazallu fihi ya'rujun, maka mereka itu terus menembusi pintu langit itu, naik ke atas. Bermakna mereka berada di langit. Kemudian mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Apa di antara tanda kekuasaan Allah yang ada di langit? Malaikat, karena malaikat itu berada di langit. Maka ada di antara ulama tafsir menjelaskan tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh orang kafir, seandainya Allah mengangkat mereka kemudian masuk melalui pintu langit dan berada di langit, maka mereka akan melihat malaikat di langit dengan mata kepala mereka. Di antara tanda kekuasaan Allah yang mereka lihat di langit adalah malaikat, ciptaan Allah, yaitu ciptaan Allah yang memiliki sayap. Seperti apa? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Nah, tetapi Allah memberitahu bahwasanya ada di antara malaikat itu yang diberi 2 sayap, ada di antara malaikat yang diberi 3 sayap, ada yang diberi banyak sayap. Nah, kalaulah orang-orang kafir itu dibawa naik ke langit, kemudian masuk melalui pintu langit dan melihat tanda kekuasaan Allah di langit seperti melihat langsung malaikat dengan mata kepala mereka, andaikan berlakulah seperti itu, andaikan. Nah, Allah membuat andaian. Kalau berlakulah seperti itu, Allah juga menerangkan, menjelaskan, andaikan berlaku pun orang-orang kafir itu tidak akan percaya kepada kebenaran, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana lagi untuk membuat mereka percaya? Kalau hati itu sudah keras, sebanyak apapun tanda kekuasaan Allah yang dilihat, tidak akan ada gunanya.
Kalau kita buat kepada diri kita, tanda kekuasaan Allah yang ada di tubuh kita ini apa nih? Banyak sekali nih. Mulai dari atas kepala kita, rambut sampai ke ujung kaki kita. Ini semua adalah tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau kita mau menggunakan akal fikiran dalam penciptaan diri kita ini, kita akan bertasbih mensucikan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak akan ciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Nah, hikmah mata diciptakan seperti ini, telinga seperti ini, mulut seperti ini. Dalam mulut ada apa? Ada gigi. Kemudian di bagian dalam lagi ada apa? Lidah. Gigi itu keras, ada yang tajam. Dalam gigi itu ada lidah. Lidah itu pula lunak. Ada juga lidah yang tajam ya. Tapi itu kiasan. Nah, lidah lunak, karena lidah itu akan digerak-gerakkan, karena akan digunakan untuk berbicara, bercakap. Ini tanda kekuasaan Allah. Kalaulah manusia mau melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, maka tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Apalagi kalau dibawa ke langit. Maka ayat ini ada di antara ulama tafsir mengatakan bahwasanya orang kafir penduduk kota Mekah itu betul-betullah telah telah keras betul hati mereka dalam menerima kebenaran. Jadi itulah kata yang mungkin bisa kita sebutlah betul-betul keras di dalam menerima kebenaran, karena tanda kekuasaan Allah yang luar biasa pun tidak akan mungkin bisa mencairkan, melembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran. Kalau manusia sekarang ada tak yang sampai ke tahap seperti itu ya? Maka kita pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hati kita dikeraskan. Karena hati yang baik itu, hati yang berguna itu adalah hati yang lunak. Hati yang lunak itu sedikit saja melihat tanda kekuasaan Allah, itu pun sudah membuatnya mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kalau kita ini melihat ada film dokumentari umpamanya, atau film tentang ada National Geography, yaitu tentang alam semesta ini, tentang gunung, tentang lautan, tentang sungai, tentang binatang, tentang burung, tentang serangga dan lain sebagainya. Kalau yang memiliki hati yang lembut itu, mereka akan cepat sekali tersentuh, sehingga lidah itu bergerak dan berzikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tak ciptakan semua ini sia-sia. Pasti semua ini ada hikmah di sebaliknya. Maka lembut-lembutkanlah hati dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah berkali-kali melihat film yang memperlihatkan tanda kekuasaan Allah, tapi tak juga hati itu lembut. Bermakna Allah telah menutup hati, telah menutup rapat hati itu. Ini disebutkan di awal surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Dan seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu pintu dari langit, fazallu fihi ya'rujun, kemudian mereka terus naik ke atas, kemudian mereka terus naik ke atas. Ini kapan waktunya? Nah, ketika kita menjumpai perkataan fazallu, maka ulama tafsir menjelaskan makna zallu di situ mereka naik ke langit itu, naik tinggi itu adalah pada waktu siang, karena kata zal itu bermakna siang. Nah, ada kata bata, abata itu bermakna waktu malam. Jadi untuk menunjukkan malam, bahasa Arabnya bata, ya bitu, baitun. Mengapa baitun disebut baitun? Rumah disebut rumah, karena tempat kediaman kita biasanya di malam hari. Nah, kalau siang hari kita tinggalkan rumah. Ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi bekerja di mana-mana. Tapi kalau ada malam hari,
mereka pulang ke rumah. Baitun kediaman di malam hari. Kalau untuk siang hari, zalla, maka ketika digunakan kata fazallu, mereka itu naik melalui pintu langit itu di siang hari. Ini ada kaitan dengan ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya itu mereka mengatakan bahwasanya mata mereka kabur, dikaburkan. Kalau dikaburkan di malam hari, nah itu biasa. Karena malam hari cahaya kurang. Tidak seperti di siang hari dengan cahaya matahari maka terang sekali. Kalau di waktu malam kabur, nah itu biasa. Tapi kalau di waktu siang kabur, nah maka penggunaan ayat ini hebat sekali, luar biasa. Kaitannya dengan ayat selepasnya. Laqalu, sungguh mereka berkata, innama sukirat absaruna, sesungguhnya dikaburkan pandangan kami. Macam mana pula bisa dikaburkan? Kamu naik ke langit itu di siang hari. Bermakna kalau kamu mengatakan dikaburkan, bermakna masalahnya bukan kamu tak melihat, mata kepalamu melihat, tapi mata hatimu yang tak melihat. Karena kalau mata hati itu sudah buta, maka mata yang di kepala pun ikut buta. Laqalu, maka mereka berkata, sungguh mereka berkata, innama sukirat absaruna, sesungguhnya dikaburkan pandangan kami. Bal nahnu qaumum mashurun. Bal, bahkan, kalau disebut bahkan bermakna dia menyebut sesuatu lagi yang lebih dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mata kami dikaburkan, maka yang berikutnya pula mereka mengatakan nahnu qaumum mashurun, kami ini kaum yang sudah disihir ini. Kalau mereka mengatakan mereka adalah kaum yang disihir, apa makna sihir? Kalau tadi dikaburkan pandangan mata, kalau sihir itu dibalikkan pandangan mata. Nah, kalau tadi dikaburkan, kalau sekarang pula kalau sihir dibalikkan. Pandangan mata manusia jadi terbalik. Ketika ahli-ahli sihir pada masa Nabi Musa dahulu melemparkan tali-tali mereka, tali yang dilemparkan, tapi karena mata itu sudah dibalikkan pandangannya, maka tali itu terlihat seperti ular. Bukan tali itu berubah menjadi ular, tapi tali itu tetap tali, tetapi terlihat seperti ular. Sebabnya mata itu sudah disihir. Disihir maknanya dibalikkan pandangan mata itu, sehingga nampak dia seperti ular. Beda dengan mukjizat. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu mukjizat. Tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Bukan pandangan mata manusia yang dibalikkan, enggak. Tetapi tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Itu sebabnya tukang-tukang sihir itu bersungkur sujud di hadapan Nabi Musa. Apa sebab? Sebab mereka mengetahui betul yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Karena mereka ahli sihir, mereka tahu dengan ilmu mereka mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Oh, ini yang dilakukan oleh Musa ini bukan sihir ini. Sebab ketika tongkat itu dilemparkan, tongkat itu betul berubah menjadi ular. Fasajada, maka bersujudlah as-saharatu, ahli-ahli sihir itu. Maka ketika ahli sihir itu bersungkur sujud, maka Fir'aun pun marah ketika itu. Hei tukang-tukang sihirku, kamu aku gaji untuk melawan Musa ini. Sekarang kamu patuh tunduk pula di hadapan Musa. Kamu tak minta izin dulu kepadaku. Kamu orang yang kami bayar, yang aku bayar. Nah, tapi tukang sihir karena telah mengetahui kebenaran, maka ia tak peduli lagi dengan Fir'aun. Jadi kalau hati itu sudah berubah, nah, tak peduli lagi dengan ancaman apapun, dengan sanksi apapun, dia tak peduli lagi. Kami penjara, kamu penjaralah. Kami bunuh, kamu bunuhlah. Karena Fir'aun juga mengancam tukang-tukang sihir itu. Jadi tukang sihir itu adalah yang membalikkan pandangan mata manusia. Jadi ketika disebut bal nahnu qaumum mashurun, bahkan kami adalah kaum yang disihir, kami adalah kaum yang telah dibalikkan pandangan mata kami ini. Sehingga ketika
kami melihat tanda-tanda yang luar biasa, maka sebenarnya itu bukan tanda-tanda yang luar biasa, pandangan mata kami aja yang dibalikkan. Jadi tak ada apa-apalah. Jadi mereka tidak menjadikan semua itu sebagai tanda kekuasaan Allah yang boleh membuat mereka untuk beriman, percaya kepada kebenaran yang telah Allah turunkan. Karena apabila memahami Allah sebagai yang maha berkuasa melalui tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan mempercayai kebenaran yang telah Allah turunkan sebagai keimanan kepada Allah yang maha berkuasa. Sampai di situ, yaitu di ayat yang ke-15, 14-15 itu menerangkan tentang kekerasan hati orang-orang kafir yang menolak kebenaran, yaitu hati mereka sangat keras meskipun diperlihatkan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa sekalipun, mereka tetap juga tidak mau menerima kebenaran. Meskipun tanda kekuasaan Allah yang luar biasa itu di langit yang tidak biasa dilihat oleh manusia, karena manusia di bumi. Meskipun demikian, mereka tetap juga tidak percaya. Dan langit itu adalah salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Maka ayat berikutnya pula Allah menerangkan, setelah menyebut langit di ayat sebelumnya, maka di ayat yang berikutnya Allah menyebutkan untuk mereka yang sampai ke langit itu, mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, yaitu malaikat yang berdiam di langit. Untuk yang tidak ke langit, yang mereka di bumi, tidak dibawa naik ke langit, untuk mereka yang ada di bumi pun juga bisa melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, yaitu berupa walaqad ja'alna fis sama'i buruja, dan sesungguhnya kami telah menjadikan langit itu, di langit itu ada bintang-bintang. Nah, bintang-bintang yang bertaburan di langit itu adalah tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat. Tak perlu sampai ke langit, betul, dari bumi pun. Wazayyanaha lin-nadhirin, dan kami hiaskan untuk mereka yang melihatnya. Dari mana melihatnya? Dari dalam bumi. Nanti keluar dari ruangan ini, tengadahkanlah kepala itu ke atas, kemudian lihat bintang di langit. Ada tak rasa sesuatu? Yaitu kemahakuasaan Allah yang menaburkan bintang yang berapa banyaknya itu. Cobalah hitung-hitung, coba itu berapa banyaknya. Nah, dah penat menghitung, dah letih mata itu. Nah, mungkin tak akan terselesaikan sebahagian saja, yang bagian kanan aja dahulu. Itu adalah tanda kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Nah, ketika itu semestinya segeralah beriman, dan yang beriman bertambahlah hendaknya keimanan. Setiap kali melihat tanda kekuasaan Allah, bertambah hendaknya keimanan kita. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Wa hafiznaha, karena tadi sudah diterangkan tentang langit sebagai tanda kekuasaan Allah, Allah pula menyebutkan bahwasanya Allah menjaga langit itu dari syaitan yang dirajam. Yang dirajam mana? Yang terkutuk. Ini ada kaitannya ini dengan penurunan wahyu dahulu. Ya, ada kaitannya. Seperti yang kita sampaikan di mukadimah tadi, yaitu ada di antara syaitan itu yang pergi ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang turun dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaga langit itu. Wa hafiznaha, menjaga maknanya tidak dapat ditembusi oleh min kulli syaitanir rajim, setiap syaitan yang terkutuk. Di sini Allah menyebut sifat syaitan itu. Sifat syaitan itu adalah rajim. Rajim itu terkutuk. Terkutuk itu mal'un, dilaknat oleh Allah. Dilaknat maknanya dicabut rahmat dari syaitan itu. Jadi syaitan itu tidak lagi sebagai makhluk yang dikasihi oleh Allah, tetapi makhluk yang dilaknat oleh Allah, yang dicabut rahmat darinya. Maka bentuk rupanya pun buruk, bentuk rupa syaitan. Mungkin kalau kita melihat bentuk rupa syaitan yang aslinya, mungkin tak bisa kita tidur malam dibuat. Yaitu tubuh, rambut, bulu di sekujur tubuhnya, kemudian memiliki
tanduk, kemudian bertaring, kemudian bola matanya keluar, kemudian tangan-tangannya itu memiliki cakar. Seperti apa kira-kira itu? Menakutkan, mengerikan. Jadi kita tak dapat melihat syaitan itu adalah kasih sayang Allah. Karena kalau kita melihatnya mungkin tak bisa kita ketawa, tersenyum agaknya. Menakutkan dan mungkin kita akan lari. Maka tanda kasih sayang Allah yang jelas sekali kita rasakan adalah kita tidak melihat syaitan yang diciptakan dalam bentuk tubuh, bentuk rupa yang buruk itu. Tapi syaitan itu bisa tak melihat kita ini? Bisa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis, syaitan itu bisa melihat kamu, dan kabilah-kabilahnya pun juga bisa melihat kamu. Kabilahnya mananya? Suku-suku, kelompok-kelompok syaitan itu bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Jangan minta pula, ya Allah perlihatkanlah syaitan itu. Maka apabila Allah telah menutupi syaitan itu dari pandangan kita, maka bersyukurlah, itu adalah baik bagi kita. Tak melihatnya pun takut juga. Pergilah ke belakang sana, ke dapur, enggak, takut ada hantu di belakang sana. Itu belum lagi pernah melihat, apalagi kalau sudah pernah melihat. Nah, ini yang biasa kita dengar dari anak-anak kita di rumah. Ayat berikutnya, ayat yang ke-18 terakhir, illa man istaraka sam'a, kecuali ada dari kalangan jin itu yang mencuri dengar. Berana ada juga yang dahulu ini, tadi sudah kita sebutkan, bukan setelah ayat turun, enggak. Karena ketika ayat sudah turun, Rasulullah telah diangkat menjadi Rasul, ayat turun, maka tak ada lagi yang mampu mencuri dengar wahyu dari langit, kecuali siapa yang mencuri dengar wahyu dari langit. Itu pun banyak juga yang tak berhasil. Apa sebab? Fa'atba'ahu shihabun mubin, karena Allah akan melepaskan panah api, kemudian mengejar syaitan yang mencuri wahyu dari langit, sehingga mereka binasa. Jadi ada juga yang tidak mampu untuk mencuri dengar, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mengejar mereka dengan Allah melepaskan panah api dan mengejar mereka. Syihab ini panah api, mubin yang nyata. Yang nyata ini apa nih? Yang nyata panasnya, yang nyata besarnya, yang nyata kecepatannya, sehingga mereka tidak dapat lari dari panah api tersebut. Nah, apabila Allah menjelaskan seperti ini, maka ini di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya, di luar kemampuan batas akal kita ini untuk memahami ini, karena ini berkaitan dengan langit yang ada di atas sana. Sementara pandangan kita dan pengetahuan kita, kalau tidaklah Allah memberitahukan, maka kita tak akan tahu semua yang ada di langit, tentang apa yang diceritakan di langit. Maka melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, maka kita beruntung, karena Allah memberitahukan kepada kita tentang tanda kekuasaannya yang ada di langit, yang kita berharap mudah-mudahan hati kita yang lembut tetap senantiasa lembut, tidak seperti orang-orang kafir yang hatinya keras. Apabila seandainya Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya yang dahsyat sekalipun, hati mereka tetap keras, bahkan bertambah keras. Maka dengan tanda kekuasaan Allah seperti langit yang disampaikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita melembutkan hati kita, sehingga kita tetap senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak
faqina adzabannar. Ini ayat ini yang selalu kita dengar imam membacanya. Ini ayat menerangkan tentang ulil albab, yaitu orang yang menggunakan akal fikiran, melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, penciptaan langit dan bumi, kemudian mereka berzikir, menyebut nama Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian mereka mensucikan Allah, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Mudah-mudahan setiap kali tanda kekuasaan Allah kita lihat, baik itu di langit dan nanti ayat berikutnya pula tanda kekuasaan Allah di bumi, yaitu membawa kita untuk senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.